I'm gonna start small. Halo, kembali lagi di MFK. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang janda beranak dua yang tinggal di pinggiran kota dan bekerja sebagai pelayan restoran. Dirinya membesarkan dua anak laki-lakinya sendirian. Anak paling bungsu bernama Peter berusia 8 tahun. Sementara putra sulungnya bernama Henry adalah seorang anak yang jenius. Banyak hal-hal yang unik terjadi. Untuk kisah lengkapnya, tonton saja alur ceritanya yang berjudul The Book of Henry tahun 2017. Dan jika suka dengan videonya, silakan subscribe dan like agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan adik kakak yaitu Peter dan sebagai adik dan Henry sebagai kakak. Terlihat mereka sedang menunggu bus sekolah. Diceritakan Henry merupakan anak yang spesial karena kejeniusannya. Salah satunya ketika ia dites bercerita di kelasnya. Kata-katanya memang berbeda dengan teman sebayanya. Gurunya sampai menyarankan Henry untuk masuk ke sekolah berbakat. Namun Henry beralasan jika ia ingin tetap bersekolah standar saja untuk melatih psikososialnya. Terlebih Henry pandai berinvestasi saham dan karena kecerdasannya ia mampu menyimpan saham yang cukup untuk keluarganya. Dan berbeda dengan Peter, ia hanya anak biasa pada umumnya. Singkatnya, mereka terlihat dijemput oleh ibunya Susan dengan mobil tuanya. Terlihat aktivitas rumah mereka sedikit berbeda dari yang lain. Uniknya Henry dengan kejeniusannya memegang keuangan rumah tangga, dan Susan hanya memandikan Peter dan asik bermain game. Selain itu, juga Henry sering melakukan eksperimen di markas buatannya di sebuah pohon. Selepas dari itu, mereka pun tidur ditemani ibunya yang menceritakan dongeng. Paginya terlihat mereka menikmati sarapan sebelum melaksanakan aktivitas masing-masing. Karena ibunya juga bekerja di restoran sebagai pelayan. Kemudian tetangga mereka, Mr. Glenn, yang merupakan komisaris polisi setempat mengeluhkan kepada Susan masalah daun-daun yang berserakan di halamannya, dan Susan berjanji akan membereskannya. Selain itu, anak tirinya Mr. Glenn yaitu Christina merupakan teman sekelas Henry, dan tampaknya Henry menyukainya. Singkat cerita, Susan nampaknya telat masuk kerja dan ditegur oleh pemilik restoran. Kemudian Susan ditanya tentang masalah setoran gajinya dan tempat tinggal yang terbilang mewah selevel pegawai restoran. Lanjutnya Susan berbicara akan diurus oleh Henry. Hal tersebut membuat heran pemilik restoran itu, karena semua itu Henry yang dilakukan. Di sisi lain Henry mendapati permintaan bantuan dari Peter, karena Peter kerap kali dibully di sekolahnya. Saat itu Henry teralihkan fokusnya kepada Christina yang terlihat murung di taman. Henry pun menanyakan keadaannya. Hal itu membuat Peter terlanjur dibully oleh teman-temannya, dan Henry sedikit terlambat membantunya. Peter pun marah pada Henry. Namun Henry menghiburnya dengan lelucon yang membuat Peter tertawa kembali. Singkatnya, Susan pun pulang bersama teman kerjanya. Susan bilang ia akan bersantai-santai dengan temannya sambil minum anggur. Tak terasa sampai malam Peter sudah tertidur, dan Henry tiba-tiba bangun dan kepikiran Christina. Saat Henry melihat rumah Christina di jendela, nampak ada sesuatu yang aneh di rumah Christina. Pagi pun tiba, Henry dan Peter bersiap sekolah. Di saat akan berangkat, Susan melihat Christina duduk di depan rumahnya yang terlihat murung dan mengajaknya pergi bersama. Henry nampaknya semakin penasaran dengan keadaan Christina, dan itu terlihat pada saat di kelas. Henry langsung menanyakan pengaduan ke sekolah tentang keadaan Christina yang semakin mengkhawatirkan, mulai dari akademis sampai mentalnya. Nampaknya Henry sangat memperhatikan kondisi Christina.
Namun sayang usahanya ditolak karena tidak ada bukti yang kuat. Dan ditambah ayah tiri Christina adalah seorang komisaris terhormat. Setelahnya, Henry dan Peter dijemput oleh Susan. Dan mereka meluangkan waktu menjenguk Sheila, teman kerja Susan yang tak masuk kerja. Faktanya, Sheila terlihat terpuruk dengan kondisi sedang mabuk. Entah apa masalahnya. Setibanya di rumah, Henry berinisiatif mengambil buku merahnya dan menelpon Dinas Perlindungan Anak atas kasus kekerasan anak. Henry melaporkan Mr. Glenn sebagai pelakunya. Cerdasnya ia menggunakan nomor telepon anonim, jadi tidak diketahui nomornya. Setelahnya, Henry disuruh membawa belanjaan sehari-hari dan bertemu Christina yang membawa medali yang sempat dirusak oleh teman-teman sekolah. Henry pun berterima kasih padanya. Selanjutnya, Susan menawarkan diri untuk bisa mengantar Christina ke acara lomba tari karena Mr. Glenn tak bisa mengantarnya. Singkat cerita, Henry dibuat penasaran karena rumah Mr. Glenn kedatangan tamu yang tak tahu tujuannya. Nampaknya petugas Dinas Perlindungan Anak yang pernah dilaporkan Henry sebelumnya. Tampaknya tidak ada hal aneh yang terjadi. Lanjutnya terlihat Henry seperti melakukan sebuah rencana yang ditulis di bukunya. Terlihat ia mondar-mandir menggunakan sepeda dan seperti menganalisis rencananya. Singkatnya, terlihat Henry membeli buku tentang investigasi kriminal dan mencari informasi hal-hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah kriminal. Sampai-sampai ia mengunjungi toko senjata. Ada yang terlihat aneh pada diri Henry. Ia seolah-olah menahan sakit kepalanya. Hal tersebut membuat pertanyaan. Malamnya Henry baru tiba di rumah dan terlihat menasihati ibunya untuk berhenti bermain game. Ketika mereka akan tidur seperti biasa, Susan menemaninya sebelum tidur sambil menghibur mereka. Selang beberapa waktu, Susan kaget mendengar Peter berteriak, dan ia pun segera mendatangi Peter. Susan pun kaget melihat Henry kejang-kejang dan langsung menelpon bantuan. Singkat cerita, Henry pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Suasana sedih terlihat ketika dokter meminta izin untuk memberikan tindakan lanjutan untuk Henry. Susan tak bisa berkata-kata. Berjam-jam Susan dan Peter menunggu hasil tindakan dokter. Akhirnya dokter pun selesai dan menghampiri Susan. Singkat cerita, Henry terlihat sadar dan melihat ibunya berada di sampingnya. Kemudian dokter datang dan memberikan hasil pemeriksaannya bahwa Henry mengalami tumor di otaknya. Hal tersebut membuat Henry sedikit kaget karena selama ini ia tak menyadarinya. Suasana pun seakan menjadi sedih. Singkat cerita, nampaknya berita sakitnya Henry sudah sampai ke sekolah. Guru kelas pun menyuruh para murid untuk membuat catatan semangat untuk Henry. Tak terkecuali Christina, ia merindukan Henry dan merasa kehilangan. Di sisi lain, Henry nampaknya melanjutkan catatan investigasinya di rumah sakit. Saat itu juga, Sheila menjenguk Henry dan terlihat mereka akrab satu sama lain. Kemudian Henry nampaknya sudah memprediksi jika umurnya tak akan lama. Jadi ia berpesan kepada ibunya untuk memakai investasinya untuk menjalani hidup ke depan. Dan juga Henry menitipkan pesan kepada Peter untuk memberikan buku merah Henry kepada ibunya. Henry pun tak kuasa menahan kesedihannya. Where are you gonna be? Suatu ketika terlihat Henry terus memberikan arahan kepada ibunya tentang investasi saham. Tujuannya tak lain karena ingin ibunya bisa mandiri tanpanya. Namun Susan sedikit kesal kepada Henry dan yang dipikirkannya adalah kesembuhan Henry. I'm scared. I don't know how to. Keesokan paginya terlihat Henry tiba-tiba bergerak ke arah jendela
Susan pun terbangun dan kaget. Dengan rasa sakit, Henry ingin melihat langit sambil dipeluk oleh ibunya. Dan ternyata itu adalah hal terakhir kebersamaan Susan dan anaknya Henry. Ia meninggal di pelukan ibunya. Susan dan Peter sangat kehilangan sosok yang sangat berarti bagi mereka. Hari-hari tanpa Henry seakan seperti tak ada artinya lagi. Singkat cerita, kondisi sulit yang dirasakan Susan masih dirasakannya. Hal-hal yang dilakukan olehnya seperti tak begitu bergairah. Suatu ketika Peter pulang sekolah dan menasihati Susan untuk bersikap normal. Di saat itu juga dokter yang dulu menangani Henry berkunjung ke rumah Susan yang hanya ingin melihat kondisi Susan dan Peter. Selanjutnya ketika Susan bekerja seperti biasa, nampaknya keadaan mentalnya belum stabil dan bosnya memberikan surat untuknya, dan itu adalah surat saham yang nilainya cukup untuk Susan beristirahat. Bosnya pun memuji tindakan Henry di masa lalu. Kemudian Susan pulang dengan rasa sedih. Singkat cerita, mereka nampaknya sudah terbiasa hidup tanpa Henry. Terlihat Peter sepulang sekolah melihat Christina nampak semakin murung. Ketika Peter berada di kamarnya, tak sengaja melihat buku merah milik Henry, dan teringat pesan Henry sebelum meninggal. Mereka pun membacanya, dan perlahan Susan mengerti maksud isi buku Henry, yaitu mengungkap kasus Mr. Glenn. Hari demi hari Susan nampaknya berusaha mengadu ke pihak terkait. Namun usahanya gagal karena Mr. Glenn adalah orang yang terpandang di wilayahnya. Suatu ketika, malam hari Susan tak sengaja melihat Christina di kaca jendela. Nampaknya seperti meminta kode pertolongan. Dan benar saja, Susan pun kaget dan sengaja menelpon Glenn malam-malam dengan alasan masalah daun berserakan. Tapi itu tak berpengaruh apa-apa. Singkat cerita, Susan kembali membaca buku merah Henry, dan tertulis langkah selanjutnya membawa Susan membuka brankas di rumahnya, dan berisi tip recorder Henry. Jadi selama Henry dirawat, dia diam-diam membereskan misinya untuk mengungkap masalah Mr. Glenn. Gilanya, Henry berhasil membuat petunjuk sangat detail untuk Susan. Kata demi kata yang diucapkan Henry dijalankan oleh Susan. Salah satunya arahan Henry yang membawa Susan transaksi membeli senjata dengan cara menyuap pemilik toko senjata. Hal tersebut membuat Susan sedikit gila. Singkat cerita, Susan terus mendengarkan arahan Henry tape recorder, sampai Susan diarahkan belajar menembak jarak jauh di hutan. Dan apa yang direncanakan Henry? Beberapa waktu kemudian, Peter terlihat sedang bermain di markas Henry dulu. Mungkin ia rindu suasana di sana. Tak berlangsung lama, Susan melihat Mr. Glenn sedang menyapu daun di halaman. Ia langsung menyapanya dan sedikit mengobrol dengannya sampai Susan melihat Christina di dalam rumah. Ceritanya, Susan meminta tanda tangan Mr. Glenn untuk persetujuan mengantar Christina ke acara bakat siswa. Dan faktanya, ternyata Susan merencanakan sesuatu, yaitu memasukkan tanda tangan Mr. Glenn untuk persetujuan perwalian Christina, dan Henry diam-diam membelikan mobil untuk Susan. Singkatnya, Peter tiba-tiba memanggilnya dan merasa rendah diri selepas kepergian Henry, dan merasa gugup karena besok adalah acara bakat siswa. Namun Susan menyemangati Peter. Keesokan harinya, Susan, Peter, dan Christina pergi ke acara bakat siswa. Terlihat suasana di sana ramai sekali. Hal unik terjadi tiba-tiba dokter itu datang dan menemui Susan. Peter pun berbicara jika ia yang mengundangnya. Lanjutnya, Susan melihat jam tangan dan waktunya melakukan misi Henry. Ia pun pergi menuju rumahnya. Susan terlihat panik dan tegang. Ia membawa senapan sniper di rumahnya dan membawanya ke markas Henry di hutan. Segala persiapan telah beres.
Singkat cerita, Mr. Glenn mendengar siulan dari luar rumahnya. Merasa aneh dan penasaran, ia mencari suara siulan itu dan sampai membawanya dekat dengan markas Henry. Setelah dicermati, nyatanya Glenn menemukan hand talkie di batang pohon, dan itu sumber siulannya yang berasal dari Susan. Jadi Susan memancing Glenn sampai di area jangkauan untuk menembaknya. Line your body up with the rifle to Singkat cerita, acara bakat yang sedang berlangsung. Ketika itu Christina sedang tampil di acara bakat. Ia menampilkan tarian balet. Awal mula Christina terlihat fokus, namun makin kesini ia terlihat sedang dalam keadaan sedih dan seolah-olah meminta bantuan dalam bahasa tubuh. Hal itu dilihat oleh kepala sekolahnya dan merasa benar apa yang dikatakan Henry semasa lalu. Terlihat kepala sekolah langsung pergi entah kemana. Di sisi lain, Susan masih fokus akan misi Henry, dan ketika eksekusi semakin dekat, Susan tak sengaja membuat gaduh di tempatnya, sampai-sampai membuat hal unik terjadi. smooth exhale. Susan melihat foto-foto Henry dan Peter di masa lalu. Hal itu membuat niat eksekusi Mr. Glenn batal. Susan menilai ini berlebihan. Kemudian ketika keluar dari markas, Mr. Glenn sudah di hadapan Susan, dan membuat Susan langsung mengungkapkan kesalahan Mr. Glenn. Apa daya, Mr. Glenn berniat melaporkan Susan ke polisi. Namun Susan tak bergeming dan tetap akan tegar apapun resikonya. Mendengar hal itu, Mr. Glenn pulang tanpa sepatah kata pun. Singkat cerita, Susan melihat jam tangan dan menunjukkan pertunjukan Peter segera dimulai. Ia pun bergegas ke tempat Peter berada. Di sisi lain, Glenn yang tampaknya sudah berada di rumahnya menelpon rekannya dan meminta mengurus tuduhan kasus terhadap dirinya. Namun hal itu tak bisa dikabulkan karena kasus itu telah dilaporkan oleh kepala sekolah. Di sisi lain, dalam perjalanan ke tempat Peter, Susan melihat rombongan polisi yang mengarah ke rumahnya. Kemudian ia menganggap polisi mencarinya. Dan beberapa saat kemudian fakta mengejutkan, polisi sudah mengepung rumah Mr. Glenn. Kemudian hal itu membuat Glenn stres dan malah dilaporkan bunuh diri. Singkat cerita, Peter memulai aksi panggungnya. Sampai suatu ketika, pertunjukannya membuat seisi penonton meriah dan tepuk tangan. Namun Peter melihat sekelilingnya dan Susan tak terlihat. Akhirnya Susan pun terlihat dan membuat Peter bahagia dan memeluknya. Di saat selesai acara, Peter, Susan, dan Pak Dokter bahagia. Di saat itu tiba-tiba sirine polisi terdengar. Susan pun kaget dan segera melihatnya. Hal yang terlihat nampaknya Christina sedang dimintai keterangan. Tiba-tiba Bu Kepsek menghampiri dan nyatanya Mr. Glenn bunuh diri. Glenn Sickelman took his life tonight. Dan terlihat Christina langsung memeluk Susan. Singkat cerita, nampaknya Susan berhasil menjadi walinya Christina. Kehidupan Susan yang begitu terkadang rumit, namun sesuatu yang baik pun datang. Dan di akhir cerita nampaknya Susan menemani Peter dan Christina sebelum tidur. I'm almost Hal tersebut menjadi bagian akhir dari alur cerita film ini.